Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bondowoso dan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik terdiri dari coach, kuci, dan pengamat atau observer. Bersama saya Ahmad Fauzan, SDN Curapo 1. Saya Linda Afrianti Kurniatama dari SDN Lindungan 1. Saya Sisilia Sriartantin dari SDN Poncoketi 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Bu Linda. Gimana kabarnya Pak? Baik, hari ini saya juga merasa senang Bu Linda karena tadi malam bisa istirahat dengan penuh. Dari minggu kemarin itu banyak sekali aktivitas atau program yang harus dilaksanakan. Kegiatan Agustusan ya Pak ya? Agustusan atau yang lain, juga supervisi, juga menjadi coach bagi teman Jawa juga. Hari ini rencananya akan melakukan coaching ya Pak ya? Ya, saya akan melakukan coach ke Bu Sri. Sebagai awal sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal nih Pak. Dan juga nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Pak, pada coaching kali ini coach dan kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Selain itu juga mengingatkan kembali pada prinsip kucing, jangan lupa nanti pada saat kucing disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Pak ya. Ya Bu. Ya. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan pada kucing kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan tetap melalui alur cerita itu Bu. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dan mendengarkan dengan rasa. Iya, jadi ketiga-tiganya ya Pak ya? Ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, dari pengembangan yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ada hanya dua Bu Linda, jadi mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot pada kuci. Jadi nanti yang ingin dikembangkan secara spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya? Ya. Baik. Kemudian yang terakhir Bapak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Jadi kucinya itu bisa mengidentifikasi permasalahannya sendiri dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Pak, sementara sekian dulu ya Pak ya, Ya. observasi hari ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap kucingnya. Ya Bu, terima kasih Bu Linda. Ya Pak. Selamat pagi Pak Fauzan. Selamat pagi Bu Sri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Cuma saya tuh lagi pusing ya Pak. Ya, kenapa Bu? Oh tadi itu di kelas Pak, murid saya tuh bikin ulah. Biasanya anak itu rajin, tapi sekarang akhir-akhir ini Pak mulai berubah, kemudian nilainya juga turun, terus sering mengganggu teman-temannya. Jadi suasana kelas itu enggak kondusif Pak. Oh iya. Jadi yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang siswa bikin ulah ya Bu ya. Siswa. Iya Pak. Ya, bikin ulahnya bagaimana Bu? Saat pembelajaran tadi si Rina itu di depan itu dilempar pakai pensil. Kemudian bukunya diambil. Jadi anaknya kan menangis. Iya. Jadi mengganggu pelajaran. Jadi anak-anak itu malah tidak mendengarkan pelajaran, malah perhatiannya ke si Ilham tadi. Berarti hanya satu siswa ya Bu ya? Iya. Hanya satu siswa. Jadi sebenarnya apa yang diinginkan Bu Sri? Oh saya ini ya ingin murid saya itu fokus dalam pembelajaran supaya nilainya bagus nanti Pak.
Kalau seperti itu kan satu kelas terganggu semua. Jadi nilainya bisa jelek nantinya. Jadi bagaimana caranya agar siswa dan seperti yang diinginkan Bu Sri itu tercapai? Jadi gini Pak, saya itu sudah melakukan pendekatan sebenarnya. Anak itu sudah saya tegur, saya kasih tahu, tapi bisa diam sebentar Pak, memperhatikan. Tapi setelah itu buat ulah lagi, itu sampai pusing saya Pak, benar-benar pusing. Saya itu menginginkan ya nanti anak tersebut fokus ke pembelajaran. Mungkin apa metode saya ya Pak ya, mungkin yang harus saya perbaiki ya. Jadi tetap siswa itu sudah pertemuan berapa kali? Apakah pernah siswa itu Bu Sri panggil untuk diberikan pengertian? Iya Pak, kemarin tuh saya panggil, kemudian saya tanyai kalau di rumah tuh belajarnya dengan siapa, kok sampai nilainya juga enggak bagus ya Pak ya. Mungkin kalau skala 1 sampai 10 mungkin anak itu rata-rata di 5. Jadi nilainya masih kurang. Kemudian setelah saya tanyai, itu kedua orang tuanya itu kerja. Jadi dari pagi sampai sore kerja. Jadi anak itu sendirian di rumah, main HP, main game, waktunya habis untuk itu. Jadi tidak ada yang mengontrol. Nah, saya itu ingin bicara dengan orang tuanya sebenarnya Pak. Saya ingin memanggil orang tuanya untuk menyampaikan bahwa anak tersebut nilainya akhir-akhir ini kurang karena mungkin kurang perhatiannya. Berarti menurut Bu Sri itu harus berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid siswa. Iya, Pak. Bagaimana caranya hal itu bisa terjadi? Begini Pak, kan di kelas itu kan ada WA grup Pak. Ya. Jadi nanti saya bisa japri kemudian minta waktunya ke orang tuanya mungkin ya Pak ya. Jadi saya ngomong untuk bisa ketemu, saya bisa menyampaikan kalau putranya itu di sekolahan sering bikin ulah seperti itu. Kemudian kalau di rumah ternyata main game terus, itu tanpa sepengetahuan orang tuanya Pak. Menurut Bu Sri, idealnya siswa itu harusnya seperti apa yang seharusnya dilakukan siswa itu? Harusnya gini Pak, mungkin siswa itu harus perhatian penuh dalam pembelajaran Pak, karena sebentar lagi kan nanti tes kenaikan kelas. Jadi kalau pembelajarannya kurang, nilainya mungkin akan jelek, tidak ada kemajuan. Apakah tidak ada nilai yang lain untuk membantu siswa itu bisa menjadi atau berubah menjadi lebih baik lagi sesuai keinginan Bu Sri? Begini Pak, sebenarnya ya ada itu. Kalau di bidang kesenian, keterampilan, anak itu gatek Pak. Baik. Tapi kalau di dalam pembelajaran yang harus mendengarkan sulit sekali. Jadi mungkin saya nanti akan bisa merubah pembelajarannya juga Pak, nanti dengan media-media, mungkin dengan video gitu ya Pak ya. Supaya anak itu perhatian, jadi tidak fokus musili temennya saja Pak. Jadi seandainya Bu Sri sudah mengubah metode pembelajaran di kelas bagi si anak itu, lalu kira-kira menurut Bu Sri itu apa reaksi siswa itu ketika metode pembelajaran dirubah, berdiferensiasi misalnya untuk siswa itu, kira-kira apa reaksinya, reaksi anak tersebut? Mungkin kalau dengan video mungkin anak-anak itu mungkin akan lebih tertarik mungkin Pak, daripada saya ngasih jelaskan kemudian nulis gitu, mungkin anak capek. Tapi kalau dengan video kemudian ada suaranya, ada gambarnya, mungkin anak-anak lebih tertarik. Jadi yang biasanya usil di situ bisa fokus pembelajaran mungkin Pak. Selain itu kan saya juga nanti menyampaikan ke orang tuanya biar dipantau juga. Jadi sebetulnya apa yang diinginkan Bu Sri setiap harinya dan bagi anak itu atau wali murid, bagi semua juga, bagi semua yang ada di kelas? Nah, gini Pak, ke depannya itu saya akan memberi buku penghubung Pak. Jadi setiap siswa itu yang dilakukan di rumah saya bisa memantau.
kemudian memberi PR yang harus di dalam buku penghubung itu nanti ditandatangani orang tuanya. Setelah itu dikumpulkan ke gurunya, jadi saya bisa memantau mana yang mengerjakan, kemudian ada perhatian dari orang tuanya. Jadi di situ juga saya bisa menuliskan pesan, misalnya anak tersebut kurang dalam membaca atau tidak mengerjakan PR, saya bisa nulis pesan di situ yang bisa dipantau oleh orang tuanya. Mungkin dengan seperti itu, Pak. Jadi menurut yang saya pahami, Sri, yang pertama adalah untuk mengubah metode pembelajaran. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Nah, jadi kira-kira Ibu, mana yang paling mungkin dilakukan antara memanggil siswa itu ke kantor atau berhadapan langsung dengan Bu Sri, atau orang tuanya yang dipanggil terlebih dahulu ke sekolah untuk berkolaborasi? Ya, ini gini Pak, jadi metodenya juga saya perbaiki ya Pak ya, mungkin saya rubah dengan berdiferensiasi, kemudian siswa dengan orang tua saya panggil bersama. Jadi dari situ mungkin bisa lebih tahu bahwa siswanya itu seperti itu, kemudian orang tuanya harus bersikap apa. Jadi di situ mungkin akan klop, akan ketemu titik temu kalau dipertemukan bareng, Pak. Jadi dari dua yang akan paling mungkin dilakukan adalah dipanggil bersama-sama orang tua pada hari tertentu, dan siswa pada hari tertentu dipanggil ke kantor, gitu. Betul, seperti itu ya Bu ya. Jadi kira-kira kapan hal itu bisa dilakukan? Ini gini Pak, kalau hari Sabtu itu kan pelajaran P5. Nah, kemudian pulangnya agak awal. Dan mungkin saya bisa japri dulu ke orang tuanya. Kalau bisa hari Sabtu ya besok ini langsung saya panggil. Tapi saya menghubungi dulu Pak, takutnya kan sibuk kerja ya. Jadi kita janjian dulu kalau Sabtu bisa. Pulang sekolah saya tunggu. Jadi setelah pulang sekolah baru kita bicarakan itu. Seperti itu Pak. Sri, dari tadi awal sampai akhir sampai detik ini, apa nih yang Bu Sri dapat dari semua yang dari awal sampai sekarang sampai detik ini? Apa yang Bu Sri dapatkan? Saya tuh sudah curhat gini, sudah merasa lega saya Pak. Jadi masalah saya itu sudah saya sampaikan. Saya unek-unek mulai kemarin itu saya sampai tidak bisa tidur mikirkan anak tersebut itu Pak. Jadi solusinya harus bagaimana. Nah, dengan seperti ini saya merasa lega. Saya merasa bisa memecahkan masalah ini Pak. Setelah saya konsultasi ke Bapak, setelah curhat. Jadi Bu Sri, untuk kedepannya akan dilakukan adalah memanggil siswa dan orang tuanya ke sekolah. Itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Sudah ditentukan jadwalnya. Baik Sri, ketika Sri sudah melaksanakan atau memanggil orang tua siswa tersebut ke sekolah, jangan lupa hasilnya beritahu saya ya. Oh ya Pak, ya. Ya gini, nanti kalau setelah saya panggil kemudian pasti kan ada perubahan, saya pantau. Nanti akan saya ceritakan kembali ke Bapak. Jadi minta waktunya nanti ya Pak ya. Ya pastinya ada. Pak Fauzan, ini kan bel sudah berbunyi ya Pak ya. Saya biar meneruskan tugas saya di kelas Pak. Saya mohon izin pamit. Terima kasih, saya sudah curhat loh Pak. Ya, sama-sama Bu Sri. Mari, silakan ya. Mari. Gimana Pak? Barusan sudah selesai melakukan kucing ya dengan Bu Sri? Ya Bu. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih Pak pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat kucing terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Bu, yang sudah saya lakukan untuk kucing dengan alur cerita. Di alur cerita tersebut ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi alur tersebut bisa
menemukan permasalahan dan menemukan solusi dari masalah si kuci tersebut. Oke Pak Fauzan, sebagai observer tadi, menurut saya proses coaching antara Pak Fauzan dengan Bu Sri ini sudah berjalan dengan baik dan mengalir sesuai dengan alur Tirta. Nah, Pak Fauzan tadi juga sudah berusaha untuk menggali dan mengajukan pertanyaan kepada Bu Sri sehingga Bu Sri bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian saya tadi juga melihat coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup ya Pak ya. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Yang akan saya lakukan untuk mengembangkan ke depan adalah berlatih dan berlatih lagi untuk saya sendiri, Bu Linda. Lalu harus betul-betul memahami proses alur Tirta. Jadi berlatih lagi serta memahami atau mendalami alur Tirta ya Pak ya. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya Bu. Ya, demikian kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Ya, Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Linda. Sama-sama Pak Fauzan. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Salam Guru Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.